wabarakatuh. Halo sahabat Mutakin TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini aku Resti Wulandari bisa membersamai hari-hari kalian di podcast Mutakin TV. Setelah kemarin teman-teman telah menyimak beberapa podcast di Mutakin TV dengan pembahasan yang sangat menarik. Nah, kali ini juga aku mau bawain tema atau bawain sebuah pembahasan yang gak kalah menarik juga, yaitu tinggalkan riba untuk kemaslahatan umat. Nah, teman-teman, tentunya aku di sini nggak sendirian. Aku di sini bersama ibu atau seseorang yang sangat luar biasa ya bersama saya di sini, yaitu dosen dari Ekonomi Syariah, Ibu Nunung Kurniasih SE SYMH. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita sapa Ibu Nunung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Ibu, Ibu tadi berangkat dari rumah atau memang sedang mengajar Ibu? Kebetulan hari ini masih libur. Oh iya masih libur ya. ya. Ibu akhir-akhir ini ada kesibukan apa Ibu? Kesibukan di samping mengajar memang masih belajar juga ya. Memposisikan diri sebagai santri di pesantren luhur virtual ya, yang di bawah Dewan Syariah Nasional oleh MUI. Kemudian di beberapa juga yang secara online ada. Jadi masih belajar juga. Masya Allah, Ibu benar-benar belajar sampai akhir hayat ya Bu ya. Betul. Masya Allah teman-teman. Oke, Ibu langsung kita mulai aja ya. Siap, insya Allah. Langsung kita mulai ke pertanyaan yang pertama tentang istilah riba Ibu. Sering banget ya kita dengar apalagi di konteks muamalah. Sebenarnya apa sih definisi riba menurut perspektif Islam Bu? Baik, riba secara bahasa itu adalah ajiadah atau tambahan ya. Kemudian secara istilah adalah merujuk kepada kaidah itu sendiri bahwa riba adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba gitu. Jadi segala bentuk pinjam meminjam uang ketika ada manfaat di balik itu adalah riba begitu. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Nah, tapi kenapa ya Bu ya riba itu sangat begitu diperhatikan dalam Islam? Apa seberpengaruh itu untuk setiap individu Bu? Baik, jadi riba itu sendiri Allah secara tegas ya di dalam surat Al-Baqarah 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Jadi hukumnya sudah haram ya. Iya. Jadi haram itu adalah sesuatu yang wajib ditinggalkan begitu. Dan termasuk dosa besar ini. Ya, riba. termasuk dosa besar ya. Bahkan lebih besar dari berzina ya. Iya. Berzina aja sudah dosa besar, ini lebih dari berzina. 30 kali 6 berzina dengan mahram, dengan saudara. Masya Allah ya, dosanya seperti itu. Dosanya ya Bu ya. Ya berzina saja sudah besar dosanya, apalagi riba gitu ya. Riba, iya begitu hadisnya seperti itu. Ya. Ternyata ringan didengar soal riba ini ya Bu ya, tapi ternyata berat juga ya Bu ya. Berat di hukum dosanya ya. Berat. Tapi masih banyak juga ternyata orang-orang yang menyepelekan ini ya Bu ya. Betul. Padahal bahaya juga untuk setiap individu gitu ya Bu ya. Jelas. Jadi bahayanya secara individu pertama karena memang pada awalnya kan begini, di Islam itu kan ada akad ya namanya akad perjanjian begitu. Ada dua sebetulnya secara global ya. Pertama adalah akad tijari, akad bisnis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akad tabaru. Nah, terkait dengan riba ini kan terkait dengan utang piutang. Ini masuknya bukan kepada bisnis. Bukan. Masuknya ke dalam akad sosial. Begitu. Kan orang kalau pinjam uang itu udah jelas tidak punya ya, tidak punya. Kemudian ketika diberi pinjaman, kemudian harus ada disyaratkan harus mengembalikan lebih, otomatis ya itu akan memberatkan ya. Di samping Allah sudah sampaikan bahwa itu akan diangkat keberkahannya dan bahkan dilaknat ya. Rasulullah mengatakan dilaknat itu para pelaku riba, peminjam uangnya, yang meminjamkannya, penulisnya, kemudian saksinya. Masya Allah ya. Aduh memang ya Bu tentang riba ini, tapi banyak orang juga yang nggak takut rupanya ya. Padahal keberkahannya itu bakal dicopot gitu ya Bu ya. Tidak ada ya. Astagfirullah. Nah Ibu, kadang-kadang masyarakat ini merasa bingung nih Bu ya.
bedain mana transaksi yang mengandung riba dan mana yang enggak, Bu. Nah, ada nggak sih prinsip atau tanda-tanda sederhana yang bisa dijadikan patokan agar kita lebih waspada? Baik, ya saat ini mungkin teman-teman nih sahabat Motakin TV ya, Iya, betul. mungkin ketika sedang akses internet ya, Iya, sedang sosmed gitu iya. ada apa namanya sebentar iklan Hmm, memberikan fasilitas pinjaman ya iya. dengan mudah atau via WhatsApp, Iya, via betul. SMS mungkin ya. Nah itu sudah jelas pasti pengembaliannya adalah harus dengan lebihnya, ada kelebihannya Iya, iya. begitu ya. Jadi harus waspada lah ya begitu. Iya. Yang penting, kalau ada kelebihan atau dilebihkan itu nanti jatuhnya riba gitu, Bu? Iya, jadi kembali kepada kaidah tadi ya, kulu qardin jaro naf'an Mmm, fahuwa riba. Jadi setiap pinjaman mhm, yang disyaratkan ketika pengembaliannya ada kelebihan, mmm, baik itu secara nominal atau mmm. secara jasa gitu, ya. Oh, Mungkin secara nominal tidak disyaratkan, tapi secara jasa misalkan begini misalkan, nih Teteh Restri pinjam uang misalkan ke Ibu ya, iya. Ibu pinjam uang dong begitu. Kemudian kata ibu, boleh tapi tolong bantu-bantu ibu di rumah. Nah, itu Oh. itu kan sudah riba ya. Secara Oh, nominal mungkin pengembaliannya akan tetap segitu? tetap segitu, tetapi ada jasa disangkutkan pada utang tadi, itu sudah riba juga begitu. Oh. Ternyata riba itu tidak berbentuk uangnya saja gitu ya, Bu, ya? Bisa Berarti tambahannya itu, tambahannya tambahannya bisa oh berupa iya, uang juga, bisa berupa jasa jasa. begitu. Oh, nah hati-hati teman-teman. Kita Ya, hanya taunya, orang-orang awam tentu seperti saya ya, Bu, ya, baru tahu ternyata, lebihannya itu kan bukan hanya nominal, ternyata jasa juga nanti terhitung riba bisa gitu ya, Bu, ya? Wah, betul, ngeri astagfirullah. sekali. Iya, makanya kita harus benar-benar Ya, hati-hati teman-teman semuanya. betul. Nah Ibu, kalau kita lihat di sekitar kita, praktik riba itu masih marak ya, sangat-sangat marak ya Bu ya. Betul, Baik di perbankan, pinjaman online, bahkan kadang dijual beli sehari-hari seperti yang tadi Ibu betul. bilang. Nah menurut Ibu, kenapa masyarakat masih banyak yang terjebak riba? Apakah karena faktor ekonomi, ketidaktahuan, atau ada hal-hal lainnya? Oke ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya di sekitar kita di masyarakat, Iya. memang masyarakat masih masih suka bertransaksi dengan pinjaman yang ada bunganya begitu ya. Hmm, Eh, ini latar belakangnya adalah pertama bisa jadi karena ekonomi, iya, ekonomi kepepet iya gitu, kepepet. daripada minjem kemana gitu Iya ya, betul. lebih baik yang mudah cuma KTP aja uang cair Iya. gitu kan. Tidak berpikir bahwa setelah itu besoknya harus sudah Hmm, setor ya, harus harus iya. bayar begitu berikut bunganya. Kemudian yang kedua bisa jadi faktor sosial ya, Hmm. karena di lingkungan masyarakat menganggap bahwa kalau tidak minjem uang mah tegaduh gitu Tegaduh, ya, itu moal tegaduh boga. moal boga gitu ya. Cik Sunda mahnya, Bu. Gitu ya, jadi itu salah satu kebiasaan di Sebiasaan, masyarakat ya, iya. Kultur ya, Bu, ya? mohon. Kemudian yang lainnya adalah bisa jadi karena kurangnya pemahaman agama begitu. Gitu ya, Bu, ya? Maka dari itu teman-teman yang sekarang nih masih sekolah SLA ya di Alia atau dimanapun pastikan mendapatkan ilmu tentang kesyariahan Mhm. di Unismu Unismu, atau di SAI Mutakin ya ya di khususnya prodi di ya ekonomi syariah syariah. betul. Karena di situ diperdalam ya, Bu, Oh ya, jelas dipelajari. Secara betul. tidak langsung juga pasti bakal ada praktek langsung untuk memberikan sosialisasi kepada Oh iya, masyarakat. betul betul sekali. Hmm. Kemarin kami baru saja mengunjungi di Desa Sindang Panon di Oh, ya? Wanayasa ya. Oh, iya. Kebaktian daripada mahasiswa dengan kami Hmm. para dosen untuk mengedukasi masyarakat Masya biar Allah. mereka tahu gitu. Itu teh riba tuh Oh. memang dilarang Oh, begitu iya, ya. iya, iya. Karena Gitu. kalau bukan kita siapa lagi ya, Bu, ya? Betul, betul. Karena kita juga harus berdampak gitu ya, Bu, ya. Berdampak, Hmm, betul-betul. karena tidak mungkin dipelajari oleh mahasiswa sendiri ya, Bu, ya, dan itu juga Mohon. harus diaplikasikan. Betul, betul, Teman-teman betul. yang, mempunyai keminatan mengenai syariah-syariah itu boleh cocok banget masuk ke ekonomi syariah ya, Bu, ya. Iya, dan peluangnya sungguh sangat luas Sangat nanti di masyarakat. luas. Iya, Iya, betul. bisa menjadi ASN, bisa Oh. sebagai Oh, entrepreneur, iya betul. ya, bisa juga menjadi apalagi di lembaga-lembaga syariah ya, Syariah, itu iya. pasti dibutuhkan. Teller bank juga bisa ya, Bu, ya? Iya, gitu di Pokoknya luas. betul, Hmm. luas sekali apa namanya untuk masa depan gitu ya. Iya, Gitu. terjamin insya Allah ya Insya Allah teman-teman. ya.
Nah Ibu, kalau kita bicara soal perbankan, ada beberapa mungkin banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, menurut Ibu sudah cukup kuat atau belum untuk menjadi alternatif nyata dan bersaing? Soalnya masih ada stigma juga bahwa sistem syariah itu ribet dan kurang fleksibel, Bu. Baik, ini memang betul-betul ya di masyarakat masih ada ungkapan bahwa di bank syariah itu agak sedikit Ya, ribet ribet. gitu ya. Oke. Tadi Teh Resti bilang juga bersaing dengan bank konven. Bank-bank Wah ya Allah, kalau kita bersaing artinya kalau boleh dianalogikan, ibu bersaing cantik dengan yang Resti. Aduh, aduh. tidak bisa bersaing ya. Tidak bisa Karena bersaing. memang beda beda memulainya gitu kan. Hmm, Bank konven itu kan sejak zaman Belanda Belanda, sudah iya. ada bank itu ya. Iya. Sedangkan bank muamalah Syariah. ini syariah adanya ya tahun 1991 baru sekitar berapa Tahunan hitungan gitu ya, jari Bu? ya berapa Iya, hitungan. ya gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita melihat lembaga keuangan konven itu kan sekitar 1.500 kurang lebih ya. Iya. Nah, bank syariah ini kan baru 200 gitu, baru 200. Wah, masih Dari angkanya gue sudah berbeda sudah ya Bu ya? berbeda Iya. begitu. Berarti ini bukan soal persaingan ya Bu ya? Bukan Iya ya. betul, karena syariah ini lebih ke ingin membantu Ingin membantu masyarakat. masyarakat dan sebagai solusi ya. Nah, Solusi yang memang Indonesia ini kan merupakan negara yang sekian berapa 87% ya umat Islamnya gitu. iya. Ingin memberikan pilihan ini loh yang Allah perintahkan seperti itu. Sesuai syariat Islam gitu ya Bu ya. Betul. Kita memberikan solusi atau jalan dengan cara ada bank-bank perbankan syariah ini ya Bu ya. Iya, Berarti kita betul. bukan soal persaingan teman-teman. Karena kalau membahas soal persaingan ya jauh ya Bu ya. Iya betul. Jadi itu tadi ya karena memang konven itu kan bank itu menyediakan pinjaman uang dan itu kan mudah sekali gitu Iya, punya iya. uang tinggal ada agunan kemudian dicicil. Iya. Sementara kan kalau di syariah itu ada persyaratan-persyaratan. Kalau memang mau usaha, usahanya harus jelas. Iya. Usaha yang memang betul-betul sesuai dengan aturan Islam ya, begitu. karena kita tidak mau itu disalahgunakan ya Bu ya. Iya betul. Nah ibu sendiri pernah gak sih menemukan kasus nyata soal riba yang justru merugikan banyak orang Bu? Oh ini mau dihitung kayaknya jari yang ini kayaknya udah nggak cukup deh. Sering ya Bu ya. Bahkan ada yang ini kita bukan dari media ya, dari kehidupan nyata ya masyarakat. Si Pulana kemarin mahasiswi mengakhiri hidupnya gitu. Ternyata dia terlilit hutang. Gitu kebanyakan pinjol sih Bu mahasiswa sekarang. Terus rumah tangga juga ya bisa berantakan. Yang paling ngeri itu yang mengakhiri hidup gara-gara hutang gitu ya. Bu. Jadi betul berarti betul-betul sudah sudah tidak ada harapan gitu ya, tidak ada harapan gitu ya. Masalah riba ini sudah sangat mudah kita temukan ya Bu ya. Banyak sekali. Malah sekarang itu mirisnya itu hal yang lumrah riba ini Bu. Sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah masalah ya Bu ya riba ini. Ya, jadi anak muda juga mungkin Ibu lihat sih mungkin pemahaman ya. Betul. Maka sekali lagi untuk anak-anak muda yang mau terus belajar ya pastikan dapat ilmu tentang ekonomi syariah di STM Mutakin. Jadi tahu nanti ya. Jadi tahu nanti pas belanja kan sekarang ini belanja sudah serba mudah ya dengan online. Hati-hati. Ada nggak ketika kita belanja dengan pembayaran tunda, hati-hati kalau nanti dalam pembayarannya lewat jatuh tempo, apakah ada bunga? Iya, betul. Karena juga sekarang banyak ya yang menawarkan di online seperti pinjaman tanpa bunga, tapi tetap saja ujung-ujungnya pasti bakal harus ada feedback gitu Bu. Memang harus hati-hati sekali ya Bu ya zaman sekarang ini. Nah kalau bukan anak muda yang belajar dan mengetahui ini siapa lagi gitu. Betul, jadi kita harus memupuk dari anak muda dulu. Sebagai generasi penerus bangsa. Nah betul sekali, regenerasi harus ada dong. Nah Bu, dalam konteks edukasi dan penyadaran masyarakat yang seperti tadi kita bahas ya Bu ya. Menurut Ibu siapa aja sih yang punya peran strategis? Apakah hanya ustadz dan tokoh agama atau juga lembaga pendidikan, media kampus, bahkan pelaku ekonomi itu sendiri? Baik, sebetulnya sih semuanya ya, semuanya harus terlibat, bersinergi, terlibat berkontribusi ya Bu ya. Kontribusi pemerintah dengan adanya regulasi, kemudian dari tokoh masyarakat,
dalam kajian-kajian itu ya disampaikan gitu pentingnya menghindari riba, kemudian bahayanya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kemudian dari kami sebagai akademisi ya, memang kami ada pengabdian kepada masyarakat. Ya beberapa sudah ada programnya ya Bu sudah, saya sudah kemarin juga dilakukan di salah satu desa yang di Purwakarta ya. Kita mengundang UMKM untuk memberikan materi ya bahwa permodalan itu ya harus diawali dengan sesuatu yang halal gitu, biar kesananya penuh keberkahan. Penuh berkah, betul ya Bu ya. Karena semuanya juga tidak bisa oleh salah satu pihak saja ya Bu ya. Tidak bisa. Harus berkontribusi, harus ada kontribusi yang baik. Terutama masyarakat itu sendiri ya, harus sadar, harus paham bahwa apa yang dilakukan urusan dunia itu akan berdampak ke kehidupan nanti di akhirat. Nah, betul itu ya Bu ya. Dan juga harus mau dan menerima edukasi yang baik ini ya Bu ya. Terkadang ya masyarakat sekarang kan kebanyakan tidak menerima, ya udah sih ini udah kebiasaan kita. Nah itu berarti tugas kita juga terutama sebagai mahasiswa gitu ya Bu ya. Betul. Nah kalau dari sisi regulasi pemerintah Bu ya, sudah cukup mendukung belum sistem ekonomi syariah bebas riba ini? Atau masih banyak yang perlu dibenahi Bu? Oh ya betul. Jadi pertama kalau dukungan dari pemerintah sudah jelas ya, pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 ya, khusus untuk perbankan syariah. Sehingga kegiatannya, operasionalnya itu sudah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Sudah ada ya Bu ya. Kemudian juga ada dibentuk lembaga Komite Ekonomi Keuangan Syariah, ada juga otorisasi jasa keuangan syariah, dan di BI sendiri di Bank Indonesia juga ada satu departemen syariahnya begitu. Jadi betul-betul sudah ada dari pemerintah. Alhamdulillah berarti sekarang pemerintah sudah mewadahi dan juga mendukung ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah berarti semuanya sudah ikut berkontribusi, sudah bisa dilaksanakan dengan baik, tinggal pelaksanaannya Bu ya. Tinggal pelaksanaannya dan sumber daya manusianya. Ya. Jadi dari berbagai bank yang ada unit syariahnya itu kan karyawannya diedukasi, dikursuskan. Jadi belum kompetennya belum memadai. Jadi dibutuhkan lulusan dari ekonomi syariah. Jadi kami membutuhkan lulusan yang sangat banyak teman-teman semuanya. Ada bank syariah, ada rumah sakit syariah, ada hotel syariah, ada pariwisata syariah. Wah, pokoknya banyak lah. Oh, berarti nanti dari Ekos juga bisa langsung lari ke sana-sana? Oh iya, tentu saja. Di samping peluang di konvensional juga bisa begitu. Konven juga kita masih tetap bisa masuk ya Bu ya? Jelas. So ke teman-teman semuanya nggak ada alasan lagi ya buat teman-teman yang hobinya ngitung-ngitung mungkin ya Ibu ya. Akuntansi syariah atau akuntansi konvensional juga kita belajar. Ada mata kuliahnya ya Bu ya? Ada. Teman-teman lengkap di ekonomi syariah ini ya. Jadi peluang untuk masa depannya nanti untuk kerja juga teman-teman nggak bingung ya. Gitu. Mau jadi pengusaha juga ada. Udah ada bekal ya Bu ya. Nah, yang paling penting sih bakal berguna ya Bu ya. Betul. Berguna terutama untuk mengaplikasikannya di masyarakat sekarang. Nah Ibu, ada nggak sih negara atau komunitas yang sudah berhasil menerapkan sistem keuangan syariah secara menyeluruh? Mungkin bisa jadi inspirasi buat kita di Indonesia, Bu. Oke, jadi kalau yang namanya satu perintah dari Allah, udah jelas itu mengandung keberkahan, kebaikan, kemaslahatan ya seperti itu. Kalau kita bicara bank syariah yang sudah betul-betul semuanya totalitas syariah dan tidak ada satupun bank konvensional adalah di negara Iran. Oh, di Iran. Di Iran itu betul-betul tidak ada satupun bank konvensional. Semuanya ya. syariah ya, sebab Bu? Negara Islam. Iya. Tapi di negara-negara lain masih ada ya bank syariahnya dominan, kemudian bank konven juga ada begitu. Tapi yang kita lihat itu Iran gitu. Iran yang betul-betul tidak ada satupun konven. Kita lihat di negara-negara yang katakanlah Inggris ya, di Inggris pun ternyata bank syariah cukup besar ya, cukup besar. Udah dari tahun 2004 didirikan bank syariah di Inggris, di Amerika ya. Jadi berarti malu sekali kalau Indonesia sangat minim bank syariah gitu ya Bu ya. Betul. Nah ternyata di negara-negara lain juga banyak bank-bank syariah teman-teman. Bukan lagi membahas soal persaingan lagi ya ini, tapi
soal keseimbangan gitu ya Bu. Betul. Nah, kadang ada yang bilang Bu, meninggalkan riba itu susah karena sistem konvensional udah kadung melekat. Nah, Iya, ya, jadi baik. ribanya itu disandingkan dengan konvensional itu. Nah, menurut Ibu, langkah paling realistis dan sederhana apa yang bisa mulai dilakukan masyarakat awam untuk berhijrah dari riba, Bu? Baik ya, jadi sekali lagi bahwa ini adalah perintah dari Allah ya, Iya. bahkan di salah satu suratnya Allah menyatakan, Allah dan Rasulnya ya menyatakan perang bagi orang yang tidak menghentikan riba gitu. Tidak, kalau dia sudah melakukan riba ya hendaklah hentikan gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kebiasaan di masyarakat yang memang sedikit-sedikit pinjam uang tuh ke yang mudah dengan ada lebihnya pembayaran gitu ya, harusnya disadari bahwa itu tadi, bahwa kehidupan di dunia ini apa yang dilakukan itu akan berimbas pada kehidupan akhirat kehidupan nanti. akhir gitu. Sebenarnya tidak ada yang berat ya Bu ya, jika kita mau ya Bu ya. Iya. Pertanyaannya kita mau atau tidak menyudahi itu semua. Betul, semata-mata karena memang perintah Allah. Perintah begitu. Allah, iya betul. Nah teman-teman juga tidak ada alasannya untuk barangkali yang di rumah atau kehidupan masyarakat yang lainnya untuk menyudahi riba itu sangat banyak cara tentunya ya Bu ya, Betul, banyak betul, cara. betul. Karena sekarang sudah ada bank syariah atau syariah lainnya. Nah Ibu, dari langkah-langkah yang tadi Ibu sebutkan ya, dari Ibu bicarakan, menurut Ibu apa dampak jangka panjang yang bisa dirasakan umat Islam baik secara spiritual maupun sosial kalau kita benar-benar serius menjauhi riba dalam kehidupan sehari-hari? Oh, dahsyat ya. Karena kita yakin pasti akan ada kebaikan, keberkahan di balik kita melaksanakan sesuai dengan aturan Allah ya. Betul. Bahkan Allah kasih sebuah statement ya, jika kalian berpindah atau berhijrah ke jalan Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih daripada yang diharapkan oleh kalian begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa masyarakat itu ketika meninggalkan riba diganti konsepnya, misalkan Teh Resti butuh dana untuk bisnis gitu kan. Kalau kita pinjem ya dengan akadnya pinjam uang dan harus ada lebihnya, berarti riba ya. Tentu saja ini akan memberatkan si pelaku bisnis ya. Kan untungnya belum tentu. Iya, belum tentu. Tapi harus mengembalikan gitu ya. Tapi kalau kita mengambil konsep ekonomi syariah bahwa ada yang namanya akad mudharabah bagi hasil begitu ya. Iya, bagi hasil. Jadi pihak bank memberikan pendanaan, kemudian nasabah sebagai pengelolanya gitu, atau sebaliknya juga bisa gitu. Nanti ada bagi hasilnya ya entah untung entah rugi kan. Kalau untung dibagi nanti sesuai dengan nisbah masing-masing, apakah 70 untuk pengelola, 30 untuk pemodal gitu ya, atau mungkin 60-40 ya, terserah daripada kesepakatan kedua belah pihak begitu. Yang pasti kalau rugi dibagi dua juga. Dibagi dua juga. Artinya pemodal ya berarti rugi modal, pengelola rugi tenaga begitu. Jadi adil gitu ya. Adil ya Bu ya. Padahal itu lebih mudah dan lebih fair gitu ya. Fair gitu. Dan yang pasti adalah ini adalah aturan Allah begitu. Aturan Allah, kita mengikut kepada aturan Allah ya Bu ya. Dan tentunya kita menjauhi riba, kan tadi mendekati riba itu kita akan dicabut keberkahannya oleh Allah. Ya Bu ya. Dan sementara kalau kita menjauhi riba tentu Allah akan menambah keberkahan itu ya Bu ya. Betul. Masya Allah, hidup kita bakal insya Allah lah ya Bu ya. Betul. Jadi yang kaya nanti akan tidak semakin kaya begitu kan. Yang miskin tidak semakin terpuruk. Iya, gitu. Tidak. Insya Allah semakin tercukupi gitu ya Bu ya. Nah teman-teman semuanya, itu tadi ya tentang riba. Ternyata banyak sekali ya Bu ya. Bentuk riba ini ternyata bukan hanya secara materi tapi secara jasa juga bisa dikatakan riba tadi ya Bu ya. Nah Ibu, kalau boleh tahu bagaimana pengalaman pribadi Ibu dalam menjalani prinsip hidup bebas riba terutama dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi memang perjalanan hidup ya, diawali dulu memang tidak tahu bahwa yang namanya pinjam uang itu ya, kalau dulu itu memang ketika ibu muda ya, pilihannya memang nggak ada lagi adanya bank konven. Jadi itu juga termasuk di tatanan sosial ya, di lingkungan gitu, bahwa kalau nggak minjem mah nggak punya. Gitu ya. Akhirnya ya sama-sama terlibat gitu ya, pengen apa-apa ya pasti pinjam ya. Tapi sekarang Masya Allah ya, ngeri banget ya, apalagi melihat konsekuensinya.
1 dirham riba sama dengan 30 kali berzina Wah, dengan mahram ya, berarti anak dengan baik. ibu, Iya. dengan saudara gitu ya. Astagfirullah ya Bu ya, Itu mengerikan. jadi ya Allah ya sudahlah. Hmm. Goodbye Iya. riba goodbye. Sedikit-sedikit kita melangkah ke hal yang lebih baik ya Bu ya. Mohon Nah itu. teman-teman semuanya sudah bisa dengarkan ya bersama-sama, yang masih terkecoh dengan riba atau yang masih kurang mengerti tentang riba, boleh langsung aja datang ke STI Mutakin dan mendaftarkan diri di ekonomi syariah ya Bu ya. Betul. Karena di sana nanti akan dipelajari lebih dalam lagi. Betul. Nah Ibu terakhir kasih closing statementnya buat sahabat Mutakin TV atau buat anak-anak ekonomi syariah ataupun buat yang lainnya Bu. Baik, sahabat Mutakin TV yang berbahagia, seperti yang sudah dinyatakan sama Allah, Allah menyatakan, Allah dan Rasulnya menyatakan perang bagi pelaku riba. Karena di situ akan dicabut keberkahan, kemudian ada ketidakadilan, ya, kemudian ada ketimpangan sosial nantinya, ya. Jadi pastikan semua sahabat untuk mendalami ilmu itu karena bangsa ini butuh generasi penerus, butuh perubahan biar perekonomian semakin maju, semakin berkah dan otomatis negara ini akan makmur dan sejahtera. Amin. Oke teman-teman semuanya, tadilah pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terutama Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu Nunung. Sama-sama. Yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Dan mengobrol bersama kita semua. Teman-teman, pembahasan tadi sangat bermanfaat bagi kita dan tentunya membawa kebermanfaatan ya semoga, dan juga menambah wawasan terutama untuk saya ya Bu ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semoga ini menjadi edukasi baru untuk kita dan melek dan mau meninggalkan riba sedikit demi sedikit untuk memperbarui hidup kita menuju keberkahan yang Allah harapkan. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan atau yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Pokoknya stay tune terus di Mutakin TV, kita akan membahas topik-topik yang gak kalah menarik lainnya. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.